Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita cuaca yang cerah. Itu hal yang sangat luar biasa yang boleh kita terima. Dan acara kita pada hari ini kita tata demikian. Di awal nanti sebelum kita masuk dalam ibadah akan ada sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari ketua panitia, kemudian nanti ada sharing dan cerita dari wakil dari SD Ngaglek, dari Bu Istuning, kemudian yang ketiga sambutan dari PH Kota. Dan selanjutnya kita akan beribadah. Selesai ibadah, secara simbolik nanti akan diserahkan wujud cinta kasih kita kepada SD Ngaglek dari KPPW Semalang Kota. Dan setelah itu tidak langsung lomba, tapi kita akan foto dulu mumpung belum keringetan ya. Mumpung sih cantik-cantik, lipstiknya masih tebel. Jadi kita nanti foto dulu bersama sebelum lomba. Setelah itu baru dijelaskan penjelasan lomba. Demikian juri kita yang luar biasa pada hari ini, dijamin gak pilih kasih, soalnya pendeta kan gitu adil ya. Juri kita Pak Pendeta Puji Siswa. Mana Pak Puji? Nah, kemudian Bapak Pendeta Gideon, selangar. Kemudian Ibu Sarwindra. Wes gak kira pilih kasih, dijamin adil. Ya, dan selanjutnya mari kita awali dengan sambutan dari Ketua Panitia. Dipersilakan untuk Dr. Melati. Yang terhormat Bapak Pendeta Puji Siswa dari PANJ Kota, yang terhormat Ibu atau Bapak Pengurus YBPK Cabang Sukun, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Kristen YBPK Ngaglek dan TK Gracia beserta staf, Ibu dan Bapak Pendeta, dan Ibu Bapak perwakilan dari KPPW Jemaat dan Jemaat GKJW Kota. Shalom dan selamat pagi. Puji Tuhan, pagi ini rasanya banyak sekali yang bisa kita syukuri ya. Saya tadi sampai agak terharu gitu. Jadi puji syukur pada Tuhan, kita semua pagi ini dalam kondisi sehat, semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Terus satu lagi kok ya, waktunya itu sungguh indah, pandeminya sudah agak melandai, kita bisa lebih leluasa dalam bersekutu. Kemudian satu lagi yang saya juga penuh sukacita, kita pagi ini dapat kesempatan untuk sama-sama mengenal lebih dekat lagi SD Kristen YBPK Ngaglek dan TK Gracia, yang mudah-mudahan juga bisa menjadi berkat bagi kita bersama. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, acara bakti sosial ini sebenarnya merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Kartini 2022 yang penyelenggaranya adalah Kartini Kota. Kartini Kota ini adalah gabungan KPPW Jemaat dari 9 Jemaat GKJW Kota, yaitu Jemaat Kebon Agung, Jemaat Gadang, Jemaat Sukun, Jemaat Malang, Jemaat Mulyorejo, Jemaat Kedung Kandang, Jemaat Tulang Bawang, Jemaat Tunjung Sekar, dan Jemaat Dinoyo. Jadi tersebarnya juga ada yang jauh juga, ada yang dekat. Puji Tuhan pagi hari ini semuanya Tuhan kumpulkan di sini dalam kondisi sehat. Nanti pada tanggal 21 April, rangkaian acara peringatan ini kita tutup bersama dengan ibadah Hari Kartini yang nanti dilaksanakan di Jemaat Kedung Kandang. Nah, kegiatan perkunjungan kita dan bakti sosial kita ke tempat ini saat ini sebenarnya bukan kebetulan, tapi dilandasi oleh keinginan kita untuk lebih mengenal secara dekat ya, bagaimana sih SD BPK, TK Gracia ini, bagaimana mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu juga ya. Saya dengar beberapa ibu-ibu juga bilang, wah kalau nggak ada baksos, nggak tahu kalau di sini ada sekolah, nggak tahu kalau ada sekolah punyanya GKJW gitu ya. Puji Tuhan pagi ini kita bisa sama-sama nanti mengenal lebih jauh, dan harapan kami dengan kita bisa mendengar bersama visi misi dan pergumulannya, bisa melihat sendiri kondisinya secara langsung. Nanti informasinya bisa kita sampaikan pada ibu-ibu lainnya, bahkan pada jemaat kita di tempat kita masing-masing, supaya sama-sama bisa kita sengkuyung dalam doa maupun dalam
hal moral maupun material lain yang dibutuhkan. Karena SD BPK dan TK Gracia ini juga merupakan salah satu tangannya atau sarana dari gereja untuk menjangkau masyarakat secara langsung dalam bidang pendidikan. Jadi kesaksian dan pelayanannya justru terlihat di dalam pelayanan langsung pada masyarakat ini lewat pendidikan, dan mungkin gereja GKJW juga punya rumah sakit, itu sama-sama milik kita bersama yang perlu kita dukung bersama. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas penerimaan dari pihak SD dan TK YBPK Cabang Sukun dan Jemaat Sukun. Kemudian sebenarnya ada satu lagi Yayasan Karya Lentra Agung ya Bu, yang juga Bapak Ibu pengurusnya itu hari demi hari berkegiatan di sini sama-sama mendukung operasional sekolah. Bapak Ibu dari Yayasan Karya Lentra Agung ini adalah alumnus dari Persekutuan Kristen Mahasiswa Brawijaya. Jadi puji Tuhan juga terpanggil untuk sama-sama mendukung pendidikan Kristen sehingga bisa tetap berjalan. Puji Tuhan. Kami juga berterima kasih dukungan dan arahan dari PMJ Kota, dan tentu saja ibu-ibu semua dari KPPWJ dan Kartini Kota atas partisipasi dan dukungannya, sukacitanya. Kami sungguh bersyukur kiranya kegiatan kita pada pagi hari ini sungguh boleh menjadi berkat bagi kita semua dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau di dalam acara nanti ini ataupun dalam penyampaian kami ada hal yang kurang berkenan. Kami ucapkan selamat kita bisa mengikuti bersama acara ini dengan penuh sukacita. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing dari Kepala Sekolah YBPK SD YBPK Ngaglik, Ibu Istuni. Monggo. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih. Hari ini sungguh luar biasa. SD Ngaglik biasanya penuh kesunyian ya. Hari ini benar-benar semarak, merah, kuning, hijau mungkin ya. Ada semuanya. Ya. Bapak Ibu, saya bersyukur juga hari ini saya ditunggu oleh Ketua Dewan Pembina YBPK Cabang Sukun Bapak Sinung, kemudian Ketua Pengurus Ibu Lukito, dan Bapak Ibu Pendeta yang luar biasa sudah hadir di sini. Sebelumnya juga Pak Krista, Pak Bambang juga sudah berkunjung ke tempat kami. Rasanya kami begitu diperhatikan. Terima kasih. Saya sebenarnya bukan orang asing di sini ya. Artinya saya memang 2 bulan baru jadi kepala sekolah di sini, tetapi saya adalah alumni SD YBPK Ngaglik. Waktu itu tahun 81 saya masuk di sini, lulus 86. Saat itu semuanya ini serba terbuka. Jadi kalau saya cuaca cerah ya, bisa berangkat sekolah lewat Tanjung Pematang Sawah ya, sambil jalan-jalan di situ lihat hijau-hijau. Tapi kalau suasana hujan saya harus ngongsrong dari depan sana naik ya, seperti itu suka dukanya. Tapi bagi saya ini hal yang luar biasa, mengukir sebuah cerita yang sampai sekarang saya ingat. Bahkan pintu yang di sebelah sana itu bagi saya dulu lebar. Kok sekarang agak sempit, lewat kampung pun juga menurut saya dulu lebar. Ternyata saya baru menyadari bahwa dulu tubuh saya kecil, jadi itu kelihatan lebar. Ya begitu. Dan dari hari ke hari, sebelumnya saya memang di Taman Harapan 22 tahun. Salah satu wali murid saya adalah Ibu Melati. Ya memang apa ya, jalan hidup saya ini memang kita sudah percaya diatur oleh Tuhan ya. Ketika saya begitu banyak pengalaman yang saya terima di Taman Harapan, kemudian saya keluar dan saya langsung ditarik di sini. Artinya apa? Tuhan itu ingin sekolah ini menjadi tempat pewartaan Injilnya. Jadi banyak orang sudah punya apa ya, saya pesimis gitu ya. Rasanya ini sudah nggak mungkin berlanjut sekolah ini. Tetapi ketika jalan itu terbuka, ketika banyak bantuan itu datang ke tempat ini, salah satunya adalah kegiatan ibu-ibu di sini. Itu sebenarnya Tuhan masih menginginkan ini berlangsung. Seperti itu. Jadi itu menambah semangat saya Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya ditawari di sini itu rasanya saya
secara apa ya, mungkin profesional cara apa, saya mulai apa ada pertentangan, iya apa enggak gitu. Nanti saya sampai berdoa, Tuhan kalau memang Tuhan inginkan saya di sini, saya enggak mau berkesusahan untuk gimana ya, saya ini orang yang lemah, artinya tidak mampu untuk mengusahakan yang berdemikian rupa. Ternyata sampai detik kemarin, sampai hari ini pagi saya lihat seperti Tuhan itu katakan, apa sih yang kamu butuhkan yang tidak bisa saya berikan, seperti itu. Bahkan ketika saya berucap pun orang itu langsung komitmen, saya bantu Neng, jangan khawatir, saya bantu. Ternyata banyak orang yang komitmen ingin ini selalu berlangsung dan ini terus berlangsung di sini. Karena banyak alumni SDJBPK itu menjadi orang sukses, banyak sekali. Bahkan zaman saya itu sampai 2 kloter ya, 2 sesi untuk sekolah di sini itu, pagi dan siang, karena tidak cukup, tempatnya tidak cukup. Banyak sekali orang sukses ya. Ya ada yang jadi tentara, dokter, tuh macam-macam. Rasanya kalau setelah saya sering posting di grup FB, saya loh Neng, kamu jadi kepala sekolah di sana ya gitu. Rasanya banyak yang jadi pendeta, banyak juga. Jadi teman-teman, saya ingin ada kerinduan juga untuk mengumpulkan alumni supaya mereka juga punya rasa kepedulian di sini. Seperti itu. Jadi memang Tuhan kirimkan saya itu artinya orang yang sudah lahir batin memang ada kepedulian di sini, ada apa ya, ikatan batin lah, supaya saya pun juga ikut memperjuangkan seperti itu. Terpuji nama Tuhan, saya juga tidak sendirian. YBBK bersinergi dengan YKLA, orang-orang yang luar biasa. Bahkan nanti setelah acara ini 2 minggu lagi, tanggal 23 April kita masih ada berkegiatan ya. Jadi ada baksos untuk warga sekitar. Itu adalah persembahan dari YKLA supaya saya pun juga bisa berbagi dengan mereka. Mari ibu-ibu kalau misalnya nanti mau hadir tanggal 23, kami persilakan. Mahasiswa juga ada pembinaan di sini, jadi lebih banyak orang akan mengenal YBBK. Dan pagi ini saya mengaminkan, ketika saya melihat mobil di depan itu begitu banyak, nanti kurang lebih 1-2 tahun di SD YBBK ini akan parkir banyak mobil untuk menyokalkannya sini. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk ibu-ibu tim saya yang luar biasa yang sudah bersama-sama dengan saya, mendukung saya. Terima kasih. Selamat pagi. Mungkin bisa berdiri ya yang ibu-ibu yang dari Ngaglik, guru-guru dari Ngaglik mungkin bisa berdiri, bisa ada. Apakah ada lagi? Oh, cuma berdua. Oh, nggih, ya. Nggih, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari ketua dari PH Kota, Bapak Pendeta Puji Siswo. Ini alumni Ngaglik juga. Puji Siswo. Oh ya, BPK Sitiharjo. Anu rawat rate. Shalom. Sami pinggang saus syukur. Amin. Ya, kita patut bersyukur pada pagi hari ini kita boleh nueni, dalam istilah GKJW itu kita nueni dulure dhewe yang ada di SD Ngaglik dan TK apa tadi? Gracia. Sehingga dalam pertemuan saat ini menjadi anugerah. Kalau di awal diceritakan saya alumni YBBK, saya pun juga alumni YBBK SMP Sitiharjo. Jadi saya juga alumni dari sekolah Kristen miliknya GKJW di GKJW Sitiharjo. Di tahun 82 saya sudah lulus dari SMP di sana. Oke, Bapak Ibu, kita patut bersyukur. Saya selaku koordinator PHMJ Kota
dengan dilaksanakan kegiatan Kartini ini ada satu harapan dari kami supaya kegiatan-kegiatan selingkup GKJW yang ada di Malang ini, ada 9 gereja GKJW yang ada di lingkup Malang ini, betul-betul kita ini bisa bersinergi satu dengan yang lain. Makanya di sini bukan masalah juaranya yang sedang kita gali, tapi kebersamaannya ini yang sangat penting. Karena di Malang ini kita masih kalah gaungnya itu dengan gereja-gereja Injili Pentakosta yang lain yang ada di lingkup Malang ini. Mereka hanya pendito siji tanpa jemaat saja mereka sudah sangat luar biasa. Lah kita ini ada 9 di Malang kota ini. Lah bagaimana 9 pasamuan yang ada di Malang ini bisa bersinergi satu dengan yang lain, sehingga di dalam kekurangan kita bisa menopang teman-teman kita yang lebih, saling mendukung satu dengan yang lain. Makanya ketika pelaksanaan ini, Kartini yang sudah dilaksanakan hari ini sangat luar biasa. GKJW Jemaat Kedung Kandang begitu luar biasa untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Karena itu kita harus berbangga dengan GKJW yang sekaligus Bapak Ibu, kemarin di sidang Majelis Daerah Malang 1 itu ada promosi buku, yaitu tentang sejarahnya GKJW ini. Makanya jenengan yang dari MD yang lain, kalau jenengan tidak membeli, itu nanti ya kalau ditanya malaikat bingung jenengan. Wis tuku buku sejarah durung. Itu persyaratan masuk surga nanti salah satunya membeli buku itu. Lah iya. Jadi sangat luar biasa bagaimana cerita yang sangat luar biasa di sana. Bagaimana kalau kita ini tantangannya belum seberapa dengan tantangan dari Mbah Buyute awake dhewe untuk bisa bertumbuh menjadi gereja, ada YBBK, ada kesehatan, macam-macam. Itu sangat luar biasa bagaimana kita bertumbuh ada di sana. Karena itulah YBBK Ngaglik ini juga menjadi bagian dari pelayanan kita. Dulu ini menjadi ujung tombak. Karena pendidikan GKJW dulu juga bergerak awalnya berdiri itu di kesehatan dan di pendidikan. Nah, tapi sekarang kita lemah. Makanya kelemahan ini mari kita dukung dengan Ibu Kepala Sekolah yang sangat luar biasa yang lulusan juga dari Ngaglik, sudah diberi jalan baru di sana. Terima kasih PHMA Pak Sinung. Mana Pak Sinung tadi? Iya, yang sudah memberi jalan di sana, akses ke sana ini sangat luar biasa. Artinya pintu sudah terbuka. Kalau di Paskah itu kan sudah dihubungkan dengan kematian Tuhan Yesus di Bukit Golgota, jam 3 sore itu tirainya itu kan sudah terbelah jadi 2. Lah ini sudah terbelah jadi 2. Dari sana bisa langsung ke sini. Mimpinya Bu Kepala Sekolah itu sangat luar biasa. Karena itu mari kita berbangga. Semua sudah hadir gini. Dari KBA Kebon Agung, ya tepuk tangan untuk Kebon Agung. Dari Mulyorejo, tepuk tangan untuk Mulyorejo. Dari Kedung Kandang, tepuk tangan. Dari Palun Malang, ya. Dari Tunjung Sekar, ya. Dari Tulang Bawang, oh ya, belakang. Dari Dinoyo, ya tepuk tangan. Terus dari Gadang, ya. Bapak Ibu, panjenengan tidak usah khawatir. Sekalipun saya sebagai juri di sini dan saya berangkat dari jemaat Gadang, tetap saya netral. Karena kalau saya tidak netral, saya dipaidu sama Bu
Bu Melati, karena saya dulu ya konsulen di gedung kandang, gitu loh. Ya, disuntik sama Bu Dokter. Itu, ya, dioperasi, wah susah saya. Ya, Pak Teguh itu, waduh, lek ngoperasi loro itu. Ya, jadi tenang saja Bapak Ibu. Karena apa? Kejujuran, kesetiaan itu adalah awal dari kita akan sukses. Nah, karena itu jangan kita menodai diri kita dengan hal-hal yang kecil. Jadi kita berangkat dengan sebuah kejujuran, termasuk nanti kita tidak usah sakit hati ketika nanti misalnya hadiah itu diboyong ke GKJW Sukun, jangan kecewa. Ya, jangan kecewa, tapi kita ikhlas wong iki mbek kanggo dulure dhewe lho, ya. Iya. Jadi monggo nanti Bapak Ibu kita bersemangat. Kalau misalnya nanti dibawa ke gedung kandang ya rapopo ngancene panitia. Nah, itu. Lah itu kan opai rekoso dadi panitia. Iya. Iya. Loh. Lek nang gadang ya matur nuwun gitu. Makanya Bapak Ibu kita selalu harus memanfaatkan. Kami di PHMJ Kota ini mewadahi kegiatan-kegiatan seperti ini, termasuk kemarin sebelum pandemi terjadi, itu kami sudah menyiapkan untuk kegiatan KPAR sekota. Karena ada pandemi, akhirnya masih tertunda. Kemarin saya tawari kembali untuk melaksanakan kegiatan, mereka masih berpikir kalau sudah berubah baru nanti mereka akan melaksanakan. Oh, habis pasca. Oh iya, puji Tuhan. Makanya monggo, termasuk semua Bapak Ibu, keterlibatan kita itu sangat penting. Jadi nanti siapa-siapa yang ditugaskan dari PHMJ-nya masing-masing untuk duduk sebagai teman yang ada di pengurus kota ini silahkan. Yang belum masuk kemarin dari Mulyorejo sama dari Talun, yang lainnya sudah. Lah monggo nanti supaya kami ini bisa berkoordinasi dengan baik. Itu kurang lebihnya saya terima kasih untuk pelayan hari ini Bapak Pendeta Kukuh, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Puji Siswa. Pak Sinung tadi tindak kemana ya? Oh ada nih. Ibu-ibu dan bapak, karena di sini ada bapak, kita akan masuk dalam ibadah singkat ini nanti, dan persembahan kita ada satu kali, tapi ini saya bedakan warnanya karena supaya kalau sudah masukkan di merah berarti nggak masukkan di biru. Cuma satu kali, dan ini nanti kita persembahkan untuk SD Ngagle, ya. Mari kita memulai ibadah kita teduhkan diri kita masing-masing. Kita lupakan dulu segala urusan kita di luar, kita lupakan segala masalah kita, persaingan kita, kompetisi kita. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita nyanyikan, tidak ada di kertas, Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku
Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Kami mohon Bapak Sinung untuk masuk ke dalam ruangan untuk memimpin doa pembukaan. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Gak ada. Oh iya, Pak Sindung. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir di ruang hati kami, menenangkan kami, membuat kami terhibur, membuat kami semakin kuat, dan kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh acara kami pada saat ini, kami serahkan peribadatan kami di dalam nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami semuanya, menolong kami, agar apa yang kami lakukan pada saat ini sungguh berkenan bagi kemuliaan nama-Mu saja. Demikianlah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu, pasti ini sangat bersuka cita ya. Kira-kira ada enggak yang tidak bersuka cita hari ini? Nggak kelihatan, soalnya ini ditutupi, jadi wajahnya yang sedih nggak kelihatan. Saya rasa kita senang sekali hari ini, bahkan senang banget, karena sudah 2 tahun kita tidak bertemu seperti ini. Dulu-dulu saya ingat kita itu selalu ada lomba, kalau Kartinian lomba macai klopo. Ya, dulu waktu di Gadang itu macai klopo. Kemudian apa? Oh iya, kotean. Terus pernah di Tulang Bawang, di Noyo itu lomba merangkai bunga. Kemudian ada lomba dandan, bapak-bapak dandan. Terus banyak sekali lomba yang sudah kita adakan, dan hari ini kita spesial mengadakan lomba menghias taman supaya ada yang kita lihat kalau kita mengunjungi SD Ngaglik ini. Nah, karena kita bersuka cita, mari kita bernyanyi, bertemu dalam kasih-Nya, kita pujikan. Senang. Ya, dengan bangkit berdiri nggih, kita nyanyikan bertemu dalam kasih-Nya. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka
bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita akan meneduhkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita ujikan firman-Mu pelita bagi kakiku untuk mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk kebersamaan kami, mengucap syukur untuk sukacita kami hari ini, mengucap syukur untuk hari yang baru pemberian Tuhan, dan di dalam kebersamaan kami hari ini. Biarlah kebersamaan kami hari ini boleh kami dasari dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah firman-Mu yang ditaburkan boleh jatuh di tanah yang baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka kitab kita yang diambil dari Kejadian. Boleh membuka dari HP-nya. Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 yang sudah tidak asing bagi kita. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Kita baca secara bersautan. Kita baca secara litani. Kejadian pasal yang ke-12, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Kita akan baca secara litani, saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Di dalam perikop Abram dipanggil Allah, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau,
dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur yang memasangnya dan berada di sebelah barat dan lain di sebelah timur. Lalu ia mendirikan situ mezbah kepada Tuhan dan memasangnya. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Amin. Ya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan mengumuli kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini semua penuh sukacita ya. Woi, puji Tuhan, sukacita. Saya ingin mengawali dengan bermain lilin. Waduh, kalau lilin jadi ingat kalau pas ulang tahun. Kalau ulang tahun tiup lilinnya. Nah, sekarang saya minta lilinnya ini nanti estafet dari depan diiringi lagu ya. Bisa? Oke. Jalan serta Yesus. Bisa ya? Oke. Dan secepatnya nanti, dan ini tidak boleh mati. Saat lilin ini nanti mati, maka kita catat namanya, lalu nanti coklatnya minta Bu Cici. Oke, jalan serta Yesus kita pelan dulu, lalu nanti di tengah-tengah kita agak bercepat. Oke, kita cari 3 orang yang tidak bisa menjaga lilin ini. Oke, siap? Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Cepat, cepat, cepat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Boleh cepat. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekarang boleh menggoda temannya, harus menjaga, oke? Jadi kalau pegang seperti bulegal begini, boleh digoda oleh tetangganya. Boleh ya? Oke, kita percepat, lalu boleh tetangganya menggoda supaya itu mati. Oke? Oke, biar? Oke, 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka. Cepat.
ada sak gerejone dijogo bareng-bareng. Gak mati-mati. Yang lagu terakhir nyanyi saya diam tek, berarti dia yang kena. Oke ya? Oke. Sewaktu-waktu saya akan diam. Oke. Jalan dalam sekali. Yuk, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Satu ya. Kita lanjut yang kedua, yuk. 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. 2. Kurang 1 ya. Yuk. 1, 2, 3. Yesus, setiap hari. Serta Yesus. Silakan yang 3 berdiri di tengah-tengah. Silakan. Ya, adil kan? Ada gedung gandang, ada ganda. Walaupun di tengah. Ya, silakan. Kita mau memberikan penghargaan apa kepada 3 saudara kita ini yang sudah menjaga itu tadi dengan semangat. Kita nyanyi, terus 3 saudara kita ini gerak ya. Oke ya. Nyanyi lagu apa? Kingkong. Oke, silakan. Oh. Kita lihat nanti yang menentukan sudah lolos apa belum adalah penjenengan. Yuk, kingkong. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Terima kasih, kita beri plus. Iya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa perasaannya tadi pada waktu harus menjaga lilin itu kira-kira? Apa perasaannya? Was-was 1, ada lagi? Hati-hati takut mati, ada lagi? Was-was, hati-hati takut mati. Berjaga-jaga, oke. Tadi sudah mau disebut tadi sama Bu ya. Tapi dijogong. Ada lagi? Ada yang kesulitan tidak? Ya, oke. Iya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa kaitannya dengan teks kita pada saat ini? Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat kisah Abram yang sudah tidak asing, teks kita hari ini berbicara tentang bagaimana kisah pengutusan Allah kepada Abram. Abram diutus oleh Allah di usia 75 tahun. Buis di usia berapa sekarang? Masih 47? Ada yang 70 di sini? Jadi kita bisa membayangkan ya, 75 itu sepuh. Tapi usia 75 pun itu masih diutus oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Abram diutus dari Ur-Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Tanah Ur-Kasdim itu kalau tidak salah, semoga nanti bisa dikoreksi oleh Pak Pendeta Gideon. Ur-Kasdim itu adalah Mesopotamia sekarang. Mesopotamia itu adalah tempat yang subur. Jadi tempatnya subur, semua tanaman bisa ini dan seterusnya.
Karena disebutkan di antara dua aliran sungai dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, namun di sana banyak penyembah berhala, berbeda dengan Kanaan. Pada waktu Abram diutus oleh Allah menuju kepada Kanaan, Kanaan ini daerah mana ya? Mungkin hampir sama penjenengan. Kita mau ke SD Ngaglik, ya BPK Ngaglik itu mana ya? Masih belum tahu kemana ya? Kalau saya dulu pernah vikar itu ke GKJW Lenggok Sono. Lenggok Sono itu di mana ya? Saya sampai begitu. Pujiarjo masih masuk. Dan seterusnya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, namun di tengah ketidakpastian itulah, ternyata Abraham menerima janji Allah. Janji Allah di ayat 1 sampai yang ketiga, Bapak Ibu bisa mersani. Disebutkan, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan seterusnya. Itu janji Tuhan yang pertama. Lalu yang kedua adalah hubungan yang erat dengan Allah antara Abraham dan Allah. Menunjukkan bagaimana hubungan mereka begitu erat dengan ditunjukkan di ayat 7 dan ayat yang ke-8, di mana mezbah. Abraham itu membuat mezbah untuk Tuhan. Mezbah itu sebuah tempat untuk memberikan korban. Dan itu menunjukkan bagaimana hubungan mereka begitu dekat, dan Abraham senantiasa menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Di situ ditunjukkan ayat yang ke-8, ia memasang kemahnya dengan Bet-El di sebelah barat dan Ai dan seterusnya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Abraham memenuhi panggilan itu. Jadi saat Abraham dipanggil untuk pergi, Abraham memenuhi panggilan Allah. Apakah Abraham waktu itu bisa menolak? Bisa. Tapi Abraham memilih untuk patuh kepada perintah Allah. Padahal di tanah Ur Kasdim, tanah aslinya, dia itu sudah memiliki banyak hal. Tapi ternyata Abraham memilih memenuhi panggilan itu dan berkomitmen untuk taat kepada Allah. Berkomitmen dan taat kepada Allah. Saya tidak janjian dengan Bu Is, tapi tadi sempat disebutkan tentang komitmen. Apa itu komitmen, Bapak Ibu dan Saudara? Komitmen adalah tekad yang bukan hanya diwacanakan, melainkan juga dilaksanakan. Jadi komitmen itu bukan hanya sebuah ungkapan kata, tapi juga dilaksanakan. Cirinya adalah pelaksanaannya yang konsisten dan kontinu. Pelaksanaannya tidak hanya sewaktu, tapi terus berkelanjutan. Konsisten terus. Jadi komitmen itu dilaksanakan. Bukan dengan sikap kadang-kadang, yo kadang-kadang saiki aku gelem, sesuk aku enggak gelem, tapi tidak. Komitmen itu dilakukan dengan konsisten dan berkesinambungan. Dan komitmen itu dilaksanakan sampai tuntas. Contohnya Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita punya komitmen ayo bersih-bersih, yo ayo dilakoni bersih-bersih. Nah, seperti ini. Jangka pendek. Lalu ada komitmen untuk mengajar dengan ketulusan. Tadi sudah dicontohkan. Bagaimana Bu Is dan juga rekan-rekan di tempat ini memiliki komitmen sekalipun dulu pernah jadi wali nganunya Guru Melati ya. Putranya di sekolah ini. Iya, di Taman Harapan maksudnya. Ternyata ada sebuah komitmen di dalam pelayanan yang tidak mudah. Kalau dulu ceritanya perjalanannya panjang dan seterusnya, tidak menyurutkan langkah kita bersama. Ternyata Bu Is dan rekan-rekan masih menghidupi komitmen itu sampai sekarang. Lalu yang ketiga contohnya, komitmen untuk membangun persekutuan sampai saat ini, seperti ini. Kita kan punya komitmen bersama di sebuah Kartini kota ini. Mari kita bangun terus-menerus, tidak hanya sewaktu ini, tapi terus-menerus. Tahun depannya lagi dan seterusnya. Lalu komitmen yang panjang, komitmen dalam perkawinan. Kalau komitmen dalam perkawinan kan panjang, apa boleh gini?
Saya komitmennya seminggu ayo. Sesuk aku tak boleh konsulen dulu. Boleh apa enggak? Boleh enggak? Pendeli gini. Kan enggak toh? Tidak, mau gibeng malah. Tadi saya mek di pendali ini gibeng. Komitmen yang panjang adalah komitmen dalam perkawinan. Itu contohnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Abraham itu memiliki komitmen untuk taat kepada Allah. Sekalipun harus meninggalkan zona nyamannya. Kita ingat seperti apa yang dialami Abraham. Jadi kemampuan berkomitmen itu tumbuh bersama dengan benih-benih kemampuan kita untuk bertanggung jawab. Benih-benih kemampuan untuk peduli, dipercaya dan mempercayai. Dicintai dan mencintai, berdisiplin dan kemampuan emosional lainnya. Jadi kalau kita berkomitmen bersama itu artinya kita memiliki sifat altruistik. Altruistik itu sifatnya kepada orang lain. Apa yang bisa aku berikan kepada orang lain. Bukan sebaliknya atau bersifat egosentris. Apa yang bisa aku dapatkan. Bukan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, berkomitmen itu memang tidak mudah. Apa gampang? Tidak. Berkomitmen itu tidak mudah. Kita ingat seperti yang di awal tadi. Waktu jaga api tadi. Tenanan nggih. Kalau yang terakhir itu modifikasi karena gak mati-mati. Lah ya opo lek dikekno temen sak gerejane ditutupi bareng ngeten. Tapi saya bersyukur bahwa ternyata komitmen untuk menjaga api itu dilakoni temenan. Lah kalau penjenengan jaga api gitu aja temenan dengan komitmen, maka tentu juga di dalam membangun persekutuan kita ini. Komitmen merupakan modal utama bagi sebuah hubungan. Seperti tadi, seperti halnya hubungan suami istri. Pasti dijogo tenanan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kita mengucap syukur untuk Kartini Kota yang sudah memiliki komitmen yang sama dalam aksi solidaritas. Kita berharap aksi solidaritas ini berkelanjutan. Tadi sudah dibuka kesempatan, siapa tahu dari jemaat-jemaat ini ada yang mau menjadi donatur tetap. Ya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kalau lewat saya 10%, kalau lewat Bugis bisa langsung tanpa potongan. Kalau kita juga mengucap syukur untuk YBBK dan para pendidik yang juga memiliki komitmen yang luar biasa. Komitmen pengabdian yang tidak pernah lelah. Kalau tadi kita mendengar kesaksiannya, banyak orang sudah pesimis di tempat ini. Tapi para guru masih memiliki harapan. Kita semua memiliki harapan untuk sekolah ini. Saya ini salah satu produk YBBK. Jadi bapak saya itu dulu guru di YBBK Suwaru sebelum pindah ke Dinas Sidoarjo. Ibu saya dulu sempat menjadi murid di YBBK Suwaru lalu menjadi guru di YBBK Wonorejo Bantul. Lalu mereka bertemu dan ada saya. Jadi saya juga produk YBBK. mungkin Pak Pendeta Gideon opo sih maksudnya kuku. Kami satu angkatan Bapak Ibu. Jadi saya kemeringat ini, saya dilihat oleh Pak Direktur. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kita saat ini sama dengan Abraham yang juga diutus oleh Allah. Percayalah bahwa panjenengan Kartini Kota hari ini adalah seperti Abraham yang juga diutus Allah untuk ke sebuah rencana yang besar yang telah disediakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ungkapan bijak yang mengatakan demikian. Kualitas diri seseorang dilihat dari komitmen dirinya. Selamat melayani bersama dengan penuh komitmen. Tuhan memberkati. Amin. Kita satukan hati dalam saat yang teduh. Diiringi oleh musik. Mengucap syukur ya Tuhan. Karena Tuhan telah mengutus kami untuk
boleh ambil bagian dalam karya Tuhan. Di tengah-tengah pelayanan pendidikan di YBPK Ngaglik di tempat ini, Tuhan mengutus Kartini Kota untuk datang di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk setiap pribadi-pribadi yang sudah ambil bagian di dalamnya. Ini kami Bapa. Utuslah kami untuk menjadi alat kemuliaan di dalam Kristus. Kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali. Terima kasih Pak Teguh untuk renungan yang sangat indah untuk kita dengarkan. Kita akan mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan dan kiranya nanti menjadi berkat bagi SD Ngaglik. Kita pujikan kunyanyikan kasih setia Tuhan dari PKJ 14. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Untuk Tuhan padamu kasihnya, untuk Tuhan, untuk Tuhan padamu kasih setiamu turun-temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Untuk Tuhan padamu kasih setiamu Tuhan, untuk Tuhan padamu kasih setiamu turun-temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Untuk selanjutnya kita akan berdoa untuk persembahan kita akan berdoa untuk acara kita pada hari ini, dan dilanjutkan dengan kita akan menyanyi Tunggango Prawune Gusti dan berkat. Saya serahkan semuanya ke Pak Kukuh Borongan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu di tengah kebersamaan kami pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk para pengajar, pendidik di SD dan juga TK Gracia di YBPK Ngaglik di tempat ini, yang telah menerima kami dengan sukacita, menerima kami dengan ketulusan dan keramahan. Bapak Surgawi, berkati setiap pelayanan di sekolah ini, berkati setiap pribadi-pribadi yang rindu untuk ambil bagian di dalamnya. Kami percaya Tuhan mengutus kami, Tuhan mengutus setiap guru, Tuhan mengutus sekolah ini ada di tempat ini dengan sebuah tujuan yang baik. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan panitia Kartini Kota yang sudah menyiapkan segala sesuatunya, menata. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, dan setiap
KPPW Jemaat di wilayah PHMJ Kota Malang, kiranya Tuhan Engkau juga memberkati. Di tengah setiap pergumulan pelayanan yang ada, kami percaya Bapa, Engkau mengutus kami untuk boleh membawa damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan pelayanan ini. Kami juga berdoa untuk PHMJ Kota yang sudah terbentuk ini, biarlah Tuhan menolong, memberkati di dalam setiap langkah pelayanan di waktu-waktu yang akan datang. Kami menyerahkan juga GKJW Jemaat Sukun yang menjadi bagian dalam pelayanan di SD dan TK YBPK Ngaglik di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk TV Paga yang hari ini boleh bersama-sama dengan kami meliput acara ini. Kiranya Tuhan juga memberkati. Kami serahkan tim musik dan juga seksi acara. Tuhan Engkau memberkati semua yang terlibat. Kami menyerahkan seluruh persembahan yang telah kami kumpulkan hari ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pelayanan SD dan TK YBPK Ngaglik di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan kegiatan agenda acara kami hari ini. Kiranya Tuhan pimpin sertai dari awal sampai akhir di dalam rahmat Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi Nunggamo Praune Gusti ini. No praulayanan narajo Gusti kang dadi jurumu dinira sapa kang aku citaka nunggango ing praune Gusti waluya nunggango kacamangga nunggango. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Om bawa prahara praune Gusti mesti datang kenten, mesti selamat lagune mula, jok kuatir nunggango kanca marang nunggango kanca marang nunggango aja ing ombawa praune Gusti mesti datang kenten, mesti selamat lagune mula, jok kuatir. Mari kita teduhkan hati kita. Bapak Surgawi, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai Kartini Kota di wilayah PNJ Malang Kota. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan, utusan Tuhan, dan kami mohon kekuatan dan berkat dari Tuhan. Kasih damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk. Tuhan, kita sudah melewati ibadah pagi hari ini dengan penuh sukacita.
Dan selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan secara simbolik tali kasih dari Kartini Kota kepada SD Ngaglik dan TK Gracia. Karena itu kami persilakan Bu Ituning selaku wakil dari SD Ngaglik dan TK Gracia untuk berdiri di depan. Di sebelah sini aja ya. Baik Bu Laning beserta para staf juga ibu-ibu semua, seperti kita ketahui bersama, ini adalah dirupakan dari hasil kunjungan kita bersama KPPW jemaat dari 9 jemaat di GKJW di kota. Persembahan-persembahan yang terkumpul dirupakan dalam bentuk paket sembako, ya. Ada paket sembako sejumlah 15 paket itu, kemudian kain batik untuk seragam ibu-ibu guru, kemudian mainan edukasi, karena ini nanti juga harapannya untuk bisa mendukung pelayanan di TK Gracia. Mudah-mudahan muridnya semakin banyak ya Bu. Amin. Kemudian juga paket-paket tanaman. Nah, tanaman ini kemarin ada yang dari dana sekuningan dan puji Tuhan dari ibu-ibu dari semua KPPW jemaat juga semua membawa mainan edukasi, gitu juga ada donasi dari jemaat. Nah, kemarin kami pikir kalau cuma bawa tanaman aja nanti juga ini, jadi sekalian nanti kita akan lupakan dalam bentuk taman kreasi ya ibu-ibu. Tanaman yang kita bawa mudah-mudahan juga bisa mempercantik lingkungan sekolah, sehingga nanti jadi bisa dilihat juga pada saat penerimaan murid baru, gitu juga harapannya. Terima kasih. Mohon kesediaan Ibu Wakil Ketua, Ibu Dwi dari Kebun Agung untuk bisa menyerahkan. Monggo Bu Dwi. Bu Dwi dari Kebun Agung. Mohon bantuan untuk bisa menyerahkan secara simbolis. Ini Ibu Dwi dari Kebun Agung. Jadi nanti tahun depan kegiatan Kartini Kota panitianya dipegang oleh jemaat dengan Kebun Agung. Terima kasih Bu Dwi. Yang kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Puji Siswo dari PMJ Kota. Ini mainan edukasi Pak. Mainannya cukup banyak. Saking beratnya. Terakhir dari Bapak Pendeta Kuku, menjelaskan Pak. Mewakili paket kembang dan tanaman yang akan diserahkan.
Waktunya, sebentar lagi kita akan memulai lomba Taman Kreasi yang akan dimulai tepat pukul jam 9.45 nanti ya. Nah, peraturannya yang sudah di-share kemarin masih tetap. Itu yang dinilai adalah keasrian, keindahan, fungsi tanaman, ada 5 poin. Nah, itu nanti variasi. Oke. Ya. Saya ulangi lagi, untuk penilaiannya adalah keasrian, yaitu jarak tanaman yang ditanam proporsional dan tidak bertumpuk. Kedua, keindahan taman, yaitu taman sedap dipandang mata dari dekat maupun jauh. Yang ketiga, kebersihan taman, tanaman bebas dari sampah dan tidak layu. Yang keempat, variasi tanaman, tanaman yang ditanam bervariasi, tidak homogen. Yang kelima adalah fungsi tanaman, ada kebermanfaatan tanaman yang ditanam selain menjadi tanaman hias, bisa sebagai obat, tanaman paman atau lain sebagainya. Nah, ini nanti akan dinilai oleh juri kita, Pak Puji, Pak Gideon, dan Bu Pendeta Sarindra. Kemudian untuk pengumuman selanjutnya, semua peserta dipersilakan mengambil pupuk 2 bungkus yang disediakan di kedung kandang. Di posnya kedung kandang di nomor 1. Silakan mengambil masing-masing dan sambil menyerahkan list tanaman apa saja yang akan diserahkan ke SD Ngagli ini. Begitu? Ada yang ditanyakan sebelumnya? Oke. Lomba akan dilaksanakan selama 2 jam. Berarti 2 jam. Oke, sepakat? Oke. Oke, nanti akan dimulai bersama-sama yang akan dibuka oleh juri. Berarti nanti sampai jam 11.45 kira-kira. Oke? Apakah sudah selesai semua? Kita akan keluar untuk berfoto bersama dulu, baru menuju ke pos masing-masing.
Selamat siang. Kami dari Baga TV sekarang ada di SD YBPK Ngaglik. SD YBPK Ngaglik ya. Iya, betul. Kita di sini diundang untuk ikut kegiatan bakti sosial ya. Nah, ini di sebelah saya ada siapa Mbak namanya Mbak? Melati. Mbak Melati Ya. Dan itu nama asli Nama bukan nama asli. sebenarnya. Gitu ya. Ini kita ngobrol-ngobrol bentar ya. Kita mau nanya-nanya. Ini ada kegiatan apa di sini dan apa sih tujuan diadakannya acara ini gitu? Ya, Mbak terima Melati. kasih. Terima kasih. Jadi hari ini acara bakti sosial di SD YBPK Ngaglik. Ini pelaksananya adalah ibu-ibu dari gereja GKJW di Kota Malang. Gitu. Jadi ada 9 jemaat gereja yang diwakili ibu-ibunya. Hari ini bakti sosial ke sini dalam rangka Hari Kartini. Dalam rangka Hari Kartini Dalam rangka ya. Hari Kartini 2022. Tapi kok nggak pakai batik ya Pak ya? Ya, karena ini Kartini modern yang saat ini menunjukkan partisipasinya dalam pekerjaan yang nyata untuk mempercantik lingkungan. Untuk Seperti itu, mempercantik Mas. lingkungan. Ya. Nah, sasaran untuk bakti sosial sendiri? Ya, jadi sebenarnya SD YBPK Ngaglik ini sama-sama milik dari gereja GKJW juga. Jadi kami sebagai ibu-ibu dari gereja GKJW ingin menunjukkan solidaritas dan partisipasi dengan membantu mempercantik lingkungan sekolah. Tujuannya seperti itu. Dan apakah nanti acara-acara yang seperti ini akan rutin diadakan di sini atau seperti apa gitu? Ya, harapan kami ini kegiatan pembuka karena baru pertama ini dilakukan. Kedepannya nanti kita koordinasi terus sejauh apa yang dibutuhkan oleh pihak sekolah. Mudah-mudahan kita bisa support. Ya, harapannya yang terakhir ya. Yang terakhir silakan ke harapannya sekarang. Ya, harapan kami kegiatan yang saat ini bisa sama-sama memberikan support terutama bagi SD YBPK Ngaglik. Harapan kami supaya sekolah ini yang sebenarnya sudah sekolah lama itu bisa tetap eksis bahkan lebih maju lagi bisa melayani di dunia pendidikan. Nah, kita support niat baik dari tim Mbak Melati dan kawan-kawan ya untuk ini istilahnya juga memajukan dunia pendidikan Pak ya. Betul ya. Ya, sekian dulu ngobrol-ngobrol kita sama Mbak Melati. Nanti kita sambung lagi. Sampai ketemu Mbak Melati. Terima kasih. Harapannya dengan adanya kegiatan bakti sosial ini apa? Ya, saya ingin mengenalkan lebih dalam tentang SD Ngaglik. Terutama SD ini memang sudah umurnya tua ya, umur 65 ya, mulai 65 berdiri. Tetapi banyak masyarakat di sekitar Malang masih belum mengetahui keberadaannya. Jadi saya ingin mempromosikan, saya ingin mengenalkan lebih dalam keberadaan SD Ngaglik ini dan tentunya program-program supaya orang tua pun juga akan percaya dan menyekolahkan di tempat kami. Seperti itu. Jadi Ibu ini di sini sudah berapa lama Bu memimpin sekolah ini gitu? Saya sebenarnya malah baru di sini 2 bulan, cuma saya memang alumni di sini ya dulunya. Jadi saya masuk di sini baru 2 bulan dan saya mempersiapkan diri, mempersiapkan sekolah ini untuk menyambut PPDB tahun 2022-2023. Ibu masuk di sini baru 2 bulan, itu memang ditunjuk atau seperti apa? Ya, saya ditunjuk untuk menggantikan kepala sekolah sebelumnya yang harus mengikuti suami ke luar negeri. Jadi saya ditunjuk untuk bisa memimpin berikutnya, mengelola berikutnya. Begitu. Nah, tadi kan saya dengar untuk istilahnya gampangnya lah kesimpulan saya dapat itu untuk membangkitkan lagi lah sekolah ini kan gitu Bu ya. Iya, Jadi betul. ada nggak program-program lain lagi di pikiran Ibu yang nanti kedepannya itu akan dilakukan di sini? Iya, saya dibantu oleh YKLA Yayasan Karya Lentera Agung, itu alumni mahasiswa Universitas Brawijaya, alumni mahasiswa Kristen Universitas Brawijaya. Jadi mereka berkomitmen untuk membantu YBPK Ngaglik termasuk dalam program-program pembelajaran, termasuk bakat minat. Di sini akan dibantu oleh Profesor Tun ya. Jadi dari Stipak juga membantu untuk bakat minat anak-anak. Jadi program kami memang unggulannya nanti di bakat minat 80%, 20% kita akan 50-50 ya untuk mata pelajaran K13, untuk reguler juga untuk bakat minat. Jadi secara khusus anak-anak ini nanti akan dilayani, akan dibimbing menurut bakat minat mereka. Seperti itu.
Ya itu ya, kita bincang-bincang singkatnya sama Ibu Kepala Sekolah. Kalau tadi yayasan mensupport ini, mensupport itu, kita pun juga akan mensupport ya, mensupport doa. Ya, ya, doa pun penting ya. Ya gitu Ibu ya, Ibu Kepala Sekolah, bincang-bincang kita. Ya, salam dulu Bu. Ya, selamat pagi, Terima selamat kasih. bergabung. Saya tunggu jika akan bergabung bersama kami. Iya, Terima kasih, Pak Dewi. Ya. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah di. Ayo, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Tepuk tangan, tepuk tangan. Teman-teman yang membuat taman ini, biar taman ini juga merasakan kelegaan. Persatu nanti akan menyanyi karaoke. Ya, juri silahkan berembuk siapa yang mewakili untuk menyanyi, paling tidak salah satu. Nanti dipersiapkan juga. Ayo. Dalam pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Apakah dari gedung kandang yang sebelah sana terdengar suaranya? Ini mewakili ibunya. Di jalan boleh, di luar sana boleh. Nah, jadi gak enak. Ya Bapak Ibu, dengan tetap semangat, biar tidak sepaneng penjenengan, kami
rekan-rekan yang lungguhan melihat panjenengan yang kerja itu mau menghibur dengan pujian. Boleh. Lagu umum juga boleh. Lagu umum boleh. Iya. Boleh. Nanti di sana dancingnya. Yang keras dong. Ye, tepuk tangan, cili-cilian. Berdiri. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangin yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sekarang itu jam 11 lebih 10 menit. Ya.
membersamai kita semua. Mari kita satu hati, termasuk berkat yang kita terima, kita doakan ya. Kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa bertemu di lokasi SD YBBK Ngaglik yang lama. Beberapa dari kami tidak berkunjung di tempat ini. Namun hari ini Tuhan berikan kesempatan kami di dalam rangka Hari Kartini, para perempuan Gereja Kristen Jaiwetan sekota Malang yang diwakili oleh beberapa utusannya dari 9 jemaat ini telah melakukan aktivitas. Tuhan yang menyempurnakan semuanya itu, sehingga melalui campur tangan Tuhan, semuanya menjadi sarana kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Sempurnakanlah semuanya itu, dan jadikanlah ini menjadi bagian yang terus-menerus kami lakukan, karena penyelamatan-Mu kepada kami yang membuahkan buah sukacita bagi kami semua. Segenap panitiaan yang telah berupaya untuk menjadikan kegiatan ini terlaksana, Tuhan berkati hari-hari yang dilewati, sehingga melalui campur tangan Tuhan, segenap kepanitiaan selalu memberikan yang terbaik sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jika dalam pertemuan kami terdapat sesuatu yang tidak berkenan, kami mohon biarlah pengampunan dari Tuhan yang ada dan membersamai kami, sehingga apa yang kami jalani hanyalah rahmat dari Tuhan. Berkat yang tersedia, sucikanlah, dapat kami nikmati dengan penuh bahagia. Undur kami, Tuhan sertai, hingga sampai tempat yang kami tuju, keselamatan dari Tuhan ada dan bersama kami. Kami pasrahkan sepenuhnya apa yang kami jalani ini hanya di dalam terang Tuhan dengan penuh percaya dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus.